tanya, Yesus satu-satunya jalan menuju surga. Berarti jin juga Pak, sama setan Pak? Oh, enggak ada Bang. Soalnya jadi jin begitu. Kristen enggak ada Bang. Gitu. Jin kafir ada Bang? Kata siapa jin Kristen nggak ada? Nggak ada jin Kristen. Kalau jin Muslim kan ada jin Islam. Kalau jin kafir ada nggak di Islam? Menurut Bapak, pernah baca nggak Pak? Enak di loteng. Hah? Jin kafir ada nggak Pak? Nggak pernah dengar Bang. Tapi nggak pernah dengar. Berarti tahunya Muslim doang ya? Jin Muslim ada. Iya. Dia bohong ini. Dia bilang jin di Kristen nggak ada. Dia aja yang nggak paham. Bukan. Datanya ada loh. Gini, datanya ada loh. Jin yang beragama Kristen enggak ada. Loh, emang Kristen agama? Kan yang saya tanya jin kafir, Pak. Kafir itu apa sih, Pak? Orang di luar Islam disebut kafir. Jadi jin kafir itu bisa Kristen, bisa yang lain, Pak. Ya. Jadi jangan taunya cuma jin muslim, sementara jin kafir Bapak tidak percaya. Makanya saya kasih tahu. Bukan hanya jin muslim saja, jin kafir juga ada. Paham. Nah, udah ya. Jin kafir apa? Ada Bang ya? Ada. Saya ini. Ada. Makanya belajar Pak. Makanya saya kasih tahu. Belajar. Silakan Mbak Natalia ditampilkan datanya. Oke, tampilin jinnya ya. Ya Pak. Ya Mbak. Jinnya biar belajar, biar pintar kita, biar tahu. Iya, aku tunjukin jinnya nih. Kayaknya kamu jangan asal ceplos saja, nggak ada tahu apa-apa kamu. Nih, pertama nih ya. Jin, ini baru dari Alkitab Sabda ya. Jin. Nah, jin, roh-roh jahat, jin ya. Ini keterangannya sejak zaman purba boleh dikatakan. Nah, jadi ini jin-jin udah ada ya dari zaman purba. Ini salah satu ayatnya nih aku tunjukin nih. Oke ya, paham ya? Yesaya 34:14. Ini salah satu ayatnya aja nih aku tunjukin. Di sana berpas-pasan binatang gurun dengan anjing hutan, dan jin bertemu dengan temannya. Hantu malam saja ada di sana dan mendapat tempat perhentian. Paham? Ada jin. Jin ketemu sama temennya nih, paham nggak? Di Bible-mu ada nih, ada jin ketemu sama temennya. Bilang nggak ada jin, parah. Lanjut Bang Dewa. Baik, sudah selesai. Kakak Natali, ditambah lagi dalilnya Imamat 17 ayat 7. Imamat 17 ayat 7. Imamat 17:7 ya. Makan tuh jin tuh biar kenyang ya. Gak bisa dimakan jin Bang. Nah, nih. Janganlah mereka mempersembahkan lagi kurban mereka kepada jin-jin, sebab menyembah jin-jin itu adalah zina. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi mereka turun-temurun. Jin ya. Jin. Ini loh, jin beragama Islam kan ada gitu loh. Benar. Jin ya. Tadi kan sudah dijelaskan Pak. Jin kafir juga ada. Masa harus disebutkan agamanya Pak? Kan Bapak kafir. Bapak kan kafir. Apa bedanya sama jin kafir? Kan begitu. Betul Bang. Ya sudah kalau seperti itu. Sudah. Tapi ya. Kalau silakan ambil ini Pak tema. Mau tema apa? Mau bahas tema apa Pak? Ya enggak Bang ya. Cuma Nado aja denger tadi tuh enak kali ngomongnya gitu kan. Oh, berarti melalui Muhammad Bang ya. Jadi melalui Muhammad caranya gimana Bang? Ya ikuti perintah Allah Bang. Ikutilah perintah Allah, ikutilah perintah Rasul. Perintahnya apa? Perintahnya sholat 5 waktu. Islam berdiri dengan 5 pilar Pak. Yang pertama itu mengakui keesaan Allah. Yang kedua artinya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua itu menunaikan yang namanya sholat 5 waktu. Yang ketiga berpuasa, berzakat, dan kalau mampu menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Itu perintah Bang. Kalimat syahadat itu apa Bang? 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya kan bohong itu Bang. Soalnya saya kan saya tambahkan tahu. Saya tambahkan sedikit. Bohong gimana Pak? Di Bang sebentar Bang. Saya lihat Bang. Ada saya tambahkan sedikit. Saya bersaksi gitu. Iya, saya tambahkan sedikit ya. Baik. Ketika Bapak mengatakan bohong, saya tanya Pak, pada saat di pengadilan Pak, ada yang namanya saksi ahli. Itu melihat atau tidak dia Pak? Kan namanya saksi Bang, melihat saya tanya, asas peristiwa. Sebentar iya. dulu Bang. Nah, oke lanjut. Saya sudah dapat poinnya Pak. Saya sudah dapat poinnya.
ketika Bapak mengatakan saksi itu harus melihat, saya tanya, pada sidang kasus ada yang dikatakan saksi ahli. Itu menyaksikan atau tidak, Pak? Singkat aja jawabnya, menyaksikan atau tidak? Saksi ahli, saksi bersaksi bang ya, beda bang ya. Kalau saksi kita ahli, saksi ahli. saya bukan saksi ahli. Saya bukan saksi ahli gitu loh. Saya tanya ke Bapak. Sabar, saya sabar tanya. bang ya. Gini, saya bukan saksi ahli, kecuali saya saksi ahli dihadirkan ke pengadilan. Dipotong dulu bang tanya. Gimana? Tunggu dulu. Itu di bawah ada Bang Handi. Ya teman muslim yang mau gantian siapa? Bang Dragon bisa gantian dulu bang abangku. Oh boleh Dewa, nggak apa-apa. Bisa. Turunkan aja. Gak usah bang Dewa. Bisa. Dewa masih pengen narasi ya. Turunkan aja saya. Terima kasih banyak Bang Dragon. Assalamualaikum. Ya sama-sama. Bang. Waalaikumsalam. Baik, ketika yang namanya di pengadilan ada yang dikatakan sebagai saksi ahli. Apakah yang dikatakan saksi ahli itu melihat langsung peristiwa? Tentu tidak. Bahkan dia sendiri bingung gitu kan untuk menjawab, berputar sedemikian rupa untuk apa? Untuk membela keimanannya, berusaha untuk menyalahkan Islam. Padahal tinggal jawab saja, apakah dia menyaksikan atau tidak? Ternyata dia diputar sama dia. Singkat ya Pak, dia tidak menyaksikan Pak. Yang namanya saksi itu bukan hanya melihat Pak, tapi mendengar pun jadi saksi Pak. Mendengar, membaca apa? Al-Quranul Karim, menjadi saksi. Mendengarkan percakapan-percakapan dari dai-dai, dari ustadz-ustadz, kiai haji, itu pun jadi saksi Pak. Ya, jadi itu Pak, udah ya Pak ya. Berarti oke bang ya. Berarti saya harus membaca Quran dulu dong kalau bisa ada gitu. Nggak bisa bang. Kalau umpamanya syahadat langsung jadi seorang Islam itu nggak bisa. Enggak, lagian kami juga nggak perlu Pak, orang seperti Bapak Pak. Kalau mau baca silakan baca aja. Gitu loh, seperti abang bilang tadi, jalan surga itu katanya cuma Muhammad gitu loh, kan jadi penasaran kita bang. Menurut Bapak jalan ke surga itu siapa Pak? Satu-satunya? Kalau menurut pengajaran di kami bang ya, Kristen itu Yesus Kristus gitu loh. Baik, hanya Yesus atau ada yang lain Pak? Akulah satu-satunya, tidak ada satu pun sampai ke Bapa di surga tanpa melalui aku. Itu diajarkan ke kami. Baik, sekarang saya tanya, di zaman Nabi Musa jalan menuju Bapak lewat siapa Pak? Belum tahu bang, nggak pernah saya dengar. Oh, nggak pernah. Kasian ya. Kasian. Bang Andi, silakan Bang Andi. Kalau mau bercanda silakan. Terusin dulu, aku baru bernapas ini. Assalamualaikum Bang Handi. Waalaikumsalam. Terusin aja dulu. Terusin dulu Tapi ya saya juga senang ini daripada kita dari tadi tegang terus, sekarang kita dapat bercandaan ini. Boleh lanjut. Ya lanjut Bang Handi, kami butuh hiburan Bang Handi. Gini Pak tukang daging, kita ini kan bicara santai, jangan terbawa emosi gitu loh. Ya, Enggak ada emosi sini bang, enggak ada santai. Enggak loh, gini loh bang ya. Kalau abang bertanya ke jalan waktu Nabi Musa, tidak pernah mengatakan harus mengikuti Musa baru masuk surga, gitu loh. Enggak, tadi pertanyaan Bang Dewa itu, gitu. Bang, kalau diskusi jangan diputar. Anda yang ngomong. Kalau boleh tahu Bang, Yesus berkata, "Aku adalah jalan keselamatan dan hidup." Itu tertulis di mana, Bang? Di Alkitab, Bang. Di mana tertulisnya? Di Markus, Lukas, Yohanes, atau Matius ya, Bang? Itulah saya kurang tahu bang ya. Bentar. Bang Handi, mohon minta izin waktu sebentar Bang Handi, aku mau Bangga, ada itu. Ya, buat teman-teman yang di channel YouTube Naluri Riani, ini saya mau akhiri dulu live kali ini. Insya Allah nanti kita langsung lanjut live lagi dengan narasumber Bang Handi, Bang Dewa, dan Bang Faruk ya. Setelah ini langsung kita lanjut live. Terima kasih semua, sampai ketemu di live selanjutnya. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata, itu semua datang dari saya. Namun bila ada baiknya, itu semua hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menolak kebenaran, memulai dengan membuka hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, jazakallahu khairan katsiran. Jadi Anda tadi itu mengutip data di Bible, Anda salah. Aku turun ya semua ya. Makasih semuanya. Assalamualaikum. Dilanjut. Salam. Itu kan dulu Bang, izin dulu Bang tanya. Jadi tadi itu Anda salah kutip karena Anda tidak pernah membaca Bible. Iya betul Bang. Di situ tidak tertulis satu-satunya ya. Tapi Yesus di situ dituliskan bahwa
Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satupun sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada kata satu-satunya. Tidak ada bang ya. Jangan ditambah-tambahin atuh ah. Oh iya bang, kan sering dengar aja, nggak pernah baca gitu loh, maklum lah. Ya apa gini kayaknya habis konsili namain data di Bible gitu loh. Jangan dikonsili ini luar. Bukan. Nanti diomelin sama Elai kau. Habis pulang kerja, jadi kan. Jadi ya santai sebentar lagi. Jadi semua para nabi itu adalah jalan menuju kepada penciptanya, kepada Tuhannya. Jadi nabi inilah yang diturunkan ke muka bumi, ngajarin kaumnya agar kaumnya ini mengikuti ajaran nabi ini agar selamat sebagaimana ajaran nabi itu. Yesua Masia juga. Aku diutus kepada domba yang hilang di Israel. Jadi ngajari Bani Israel Yesus ini agar tidak menyembah selain kepada Yohanes 17:3 itu. Apa itu? Satu-satunya Tuhan yang benar, dan Yesus di situ mengklaim dirinya adalah utusan Tuhan. Anehnya Kristen ini, setelah Yesus nggak ada, dibuatkan surat. Tadinya utusan menjadi Tuhan oleh Paulus. Jadi sebenarnya itu Anda itu salah Tuhan. Yesus bertuhan, Anda Tuhan kan Yesus. Kan itu lebih dekat kalau sama Yesus bang, gitu loh. Kenapa bang? Lebih dekat. Lebih dekat bagaimana? Anda memang mengenal Yesus. Siapa Yesus menurut Yesus? Kan menurut Alkitab dia. Nggak, gini loh. Siapa Yesus? Bang, siapa Yesus menurut ibu kandungnya? Maria bang, Maria. Biasa menurut ibu kandungnya anaknya itu siapa? Kalau bahasa Ibrani-nya seperti yang bilang tadi, Yosua Hamasea. Iya, siapa anaknya? Anda tahu nggak? Anda kenal nggak dengan anak Anda? Oh, anakku. Iya, kenal nggak? Kenal lah bang, anakku Ya. namanya Manuel. Nah, siapa yang lebih tahu Yesus sebenarnya selain Allah ya, selain Tuhan? Ya ibunya lah yang merawat dia. Ibunya yang merawat dia, yang menyusui dia, yang memandikan dia, yang ceboin dia kalau lagi BAB. Kagak pernah tuh mengatakan anak saya Tuhan. Kagak pernah. Kenapa Anda mengatakan dia Tuhan? Emaknya sendiri nggak pernah ngatain anaknya Tuhan. Kenapa? Siapa yang ngajarin lu? Duh, bukan diajari bang, cerita demi cerita bapak saya. Cerita lagi, wah, gitu loh. pusing deh kalau cerita begini. Sekarang gini, Bang Andi, jujur, abang Islam dari mana? Orang tua kan? Jujur aja dulu kita. Kita nggak usah dulu. Kita buka kejujuran pada diri kita sendiri. Aku beragama Islam karena berasal dari Nabi Muhammad SAW. Bukan, awalnya. Iya, awalnya dari situ. Ya sudahlah, gak nyambung abang ini. Lu nggak nyambung. Gak nyambung bang. Kalau ada Kristen, kalau beda dengan Kristen. Berarti abang nah, sebentar gantian. Gini bang ya, gini. Ntar dulu saya udah jawab. Saya Muslim karena berdasarkan bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Saya udah jawab. Nah kalau Anda menjadi Kristen itu karena bersumber dari Belanda yang menjajah Indonesia. Bukan bang, dari bapak ibuku. Ibumu dari mana? Loh, gimana sih? Nah ibumu beragama Kristen dari mana? Jujur itu loh. Enggak, saya tanya ibumu beragama Kristen dari mana? Dari bapak mamanya. Nah, bapak mamanya berkristen dari mana? Oh enggak Kristen, stop sudah. Enggak ada. Jadi kamu beragama Kristen di tengah-tengah perjalanan? Iya. Berarti makmu jadinya orang tuamu tadinya Muslim, murtad. Gini, enggak ada bang, kita enggak ada Muslim. Ya berarti kalau jadi nenek moyangmu itu waktu Belanda datang ke Indonesia, nenek moyangmu nih di hari Minggu bareng sama penjajah satu gereja. Kita dulu enggak ada agama bang, enggak ada. Loh, Belanda bawa apa? Nah, kita nggak pernah dijajah Belanda. Nah, Belanda nggak pernah dijajah Belanda. Nggak pernah di kampung kami, nggak ada Belanda di sana. Jauh. Belanda ke Indonesia ngapain? Rekreasi. Di kampung nggak ada ilmu, Bang Barokah. Itu loh. Tidak semua di Indonesia ini dijajah sama Belanda, bang. Nggak dijamah. Belandanya nggak sampai ke kampungku, bang. Kampungmu di mana? Di Sidikalang, di Dairi, bang. Ya elah, siapa yang membawa Bible ke situ? Loh, bukan masalah kita bicara. Abang ini muter-muter aja. Muter-muter dia sendiri nggak ada ilmu. Nggak jujur sampean gitu loh. Gimana sih? Enggak. Gini tanya. Gimana? Kamu kampungnya di mana? Dairi, Sidikalang. Dairi, Sidikalang. Siapa yang membawa Kristen ke Sidikalang? Oh, pendetanya bang. Oh, pendetanya dapat dari mana? Pendetanya dapat dari mana?
Ya nggak tahu bang gitu loh. Nah, nggak tahu. Gini loh, gini. Ya, abang ini seolah-olah menarasi Belanda gitu loh. Memang Kenapa terus siapa yang bawa? Nggak sabar dulu. Soalnya ke Tanah Batak yang bawa itu Jerman bang. No Mensen. Iya, oke saya jelasin. No Mensen, bukan No Pensen. No Mensen. Iya. Tanya, Makanya aku bilang tadi, tanya Anda itu sebentar. so apa namanya tuh, so pintar tapi goblok gitu loh. Buset, mulai kasar dia. Bukan bang. Dengar ya tanya ya. Sebelum No Mensen datang ke Tanah Batak, sudah ada 2 misionaris yang datang ke sana. Kedua orang ini dibunuh. Iya bang. Dengar dulu lah, kau jangan potong. Dibunuh. Kenapa dibunuh? Karena ajarannya tidak sesuai dengan adat orang Batak. Paham ya? Lalu No Mensen mendapatkan berita itu. No Mensen datang dari Jerman. Dia datang mendarat di Teluk Bayur, Padang. Dia melihat di Padang itu sudah kuat Islam. Lalu dia naik lagi ke atas, ke daerah Sumatera Utara, Tapanuli Selatan. Ternyata di sana juga sudah kuat Islam. Lalu naiklah dia ke Sipirok, terus ke Tarutung. Di sana dia menyamar sebagai antropolog yang mempelajari adat istiadat, tradisi, dan bahasa Batak. Misionarisnya masih disembunyikan. Setelah dia mengerti adat budaya Batak, tradisi Batak, dan pemahaman atau kepercayaan orang Batak pada saat itu di sana adalah formalin. Nah, setelah dia menguasai tradisi, adat, bahasa Batak, pelan-pelan dia memasukkan misionarisnya. Nah, dari situlah menyebar sampai ke daerahmu itu. Kemana? Ke Dairi. Betul bang, abang bilang seperti itu betul. Tapi si kawan ini tadi bilang nenek moyang saya gini, dia bilang. Ya udah cukup. Kalau cukup. Jadi sabar. Bible yang dibawa No Mensen itu berapa halaman bang? Bible yang dibawa No Mensen. Sabar dulu bang ya. Enggak, yang mananya doang sebelum saya mandi. Bukan, gitu Bible yang dibawa No Mensen itu berapa halaman? Ini loh, sabar dulu, saya. Kok berapa halaman kok jawabannya sabar? Ujung-ujungnya ngomong seperti ini, nenekmu anu itu loh. Ya udah cukup lah. Sekarang Bible yang dibawa No Mensen itu, bang, kita diskusi akademik, bang. Diskusi akademik kita. Kakeknya mama saya. Iya cukup, saya percaya udah. Ya udah itu. Jadi apakah jangan No Mensen? Oke, saya ikuti Anda Jerman ya. Mungkin umurnya sampean di bawah saya jauh gitu loh. Iya udah. Cari Bang, santai bang. No Mensen itu bawa Bible ya bang. Dia bawa pertama kali itu berbahasa apa bang? Bible yang dia bawa pertama kali ke Mandailing Natal itu atau Dairi itu berbahasa apa dan berapa halaman bang? Jangan taunya No Mensen saja. Ayo, jawab bang. Apakah beda yang dipakai Kristen pada umumnya yang dibawa No Mensen Belanda ini? Kalau Belanda itu punya lembaga Alkitab Hindia Belanda diserahin ke LAI. Nah, LAI sekarang memproduksi terakhir 2023. Nah, kabur. Apakah yang dipakai Kristen pada umumnya beda yang dipakai kitabnya No Mensen ini? Saya pengen tahu. Jadi begini Mas Andi tadi udah mengaku dia nggak pernah baca Bible, dia nggak tahu Bible. Makanya dia mengaku dia jadi Kristen itu karena orang tuanya Kristen. Dia samakan dengan kita. Kita juga walaupun seperti narasi dia mengatakan kita Islam karena orang tua kita Islam, tapi kita tetap belajar tentang Islam. Sehingga kita menemukan kebenaran di dalamnya. Itu bukan sesuatu ajaran yang salah. Nah, dia sendiri tidak pernah baca Alkitabnya. Bagaimana dia itu disebut Kristen, mau ngeritik Al-Quran? Tolol dia itu. Lanjut. Jadi No Mensen itu ya yang dipakai sebagian orang Batak, maaf ya, yang di Sumatera Utara itu memang terjemahannya menjadi ke bahasa Batak itu. Makanya itu nggak ada istilah Islam di sana. Debata, apostel, itu intern orang di sana, tapi tidak berlaku umum. Itu nggak bisa dipakai diskusi.
karena berbahasa lokal. Betul nggak yang banyak orang Batak sini, betul nggak tuh? Di Alkitabnya itu nggak ada Allah. Betul Bang Andi, betul. Di apa? Itu nggak bisa dipakai internasional, lokal dia. Nah, kita memang harus mengapresiasi lebih jujur Batak yang menerjemahkan ke bahasa lokal dibanding LAI. Lebih jujur dia menerjemahkan. Kita apresiasi itu dan kita tahu itu. Nah, kalau memang teman kita tadi percaya kepada Domension, ya jangan pakai LAI. Jangan pakai Yohanes 14:6 tadi itu. Karena Anda nambah-nambahin. Tidak ada kata satu-satunya di sana gitu loh. Tapi sudahlah, adik kita ini mau diskusi tapi ya kayaknya belum belajar banyak. Kira-kira gitu, lanjut. Silakan Bang Nova, katanya mau bertanya sesuatu Bang Nova Tepindi mau tanya sekarang. Silakan Bang Nova. Iya di Bang Faruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Bang Faruk. Pertanyaan seperti ini. Ketika Nabi Rasulullah SAW waktu kecil, waktu remaja, dia akan dibawa oleh pamannya Abu Thalib ke negeri Syam, kan gitu kan? Ke negeri Syam. Di tengah perjalanan dilihatlah oleh pendeta Buhairah. Pendeta Buhairah yang berasal dari agama Nasrani. Namun pendeta ini dia beriman kepada Rasulullah SAW. Dia katakan kepada pamannya, tolong kau jaga anak ini. Anak ini akan membawa agama yang besar, agama yang kelurusan. Pertanyaannya, saat itu pendeta Buhairah itu yang beragama Nasrani, apakah dia pengikutnya ajaran orang Markus atau ajarannya Paulus gitu Bang Faruk? Memang saat ini masih pikiran saya tuh Bang Faruk. Kalau ini saya bisa jawab Bang. Di zaman pendeta Buhairah, waktu Nabi Muhammad SAW kecil ini dibawa oleh pamannya ke Syam, negeri Syam untuk dagang gitu ya. Karena pendeta Buhairah itu orangnya jujur dalam membaca tanah, ya, Taurat, Nevi'im, Ketubim. Karena waktu itu belum ada perjanjian baru yang diedit kan gitu. Apa yang dia baca di Ulangan 18:18. Apa tertulis di sana? Ya, nanti akan datang seorang nabi sama seperti engkau hai Musa. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Jadi pendeta Buhairah itu belum ada PB-nya Bang. Masih mengikuti ajaran Yesua Amasiah. Yang Yesua Amasiah untuk Bani Israel dan tidak mengurangi satu titik pun dari hukum Taurat itu. Nanti sekarang ini dikurangin, ditambahin hasil konsili. Kira-kira gitu jawabannya Bang. Iya ya, makanya ada ayat Quran itu mengatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman dari golongan Yahudi, Nasrani dan orang-orang Sobiin yang mereka beriman kepada Rasulullah SAW, mereka mendapatkan suatu kebaikan ataupun pahala gitu ayat Qurannya. Berarti termasuk pendeta itulah ya Pak ya? Ya, kalau orang Nasrani Hawariun itu Bang, dia insya Allah kalau mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam atau Yesua Amasiah itu, ya itulah Yesua Amasiah itu jalan waktu itu Nabi yang dipercaya, yang meluruskan ajaran-ajaran bengkok, ajaran Nabi Musa yang dibengkok kaumnya, datanglah dia untuk meluruskan. Nah pendeta Buhairah berdiri di situ. Nah pendeta zaman dulu beda dengan pendeta sekarang. Pendeta zaman dulu no perpuluhan, no intrik-intrik, no macam-macam. Sekarang pendeta waduh pakai jas Bang, pakai mobil mewah Bang, beda. Pendeta zaman dulu itu takut berbohong. Gak bisa dia berbohong. Berarti pendeta yang betul-betul beriman dulu mereka itu ya Pak ya? Nah itu yang dimaksud dengan kaum Hawariun, Nasrani, Nasara. Karena belum ada ajaran Nabi Muhammad SAW waktu itu. Jadi yang dipercaya ajaran Yesua Amasiah atau Nabi Isa alaihissalam. Iya. Itu.
Nah itulah yang dimaksud tadi Yohanes 14:6. Aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada satu pun sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Itu untuk Bani Israel, bukan Bani pemakan babi. Itu kira-kira Bang ya. Jadi teman-teman Kristen juga kalau diskusi itu belajar dulu, napa janganlah naik kayak tadi. Aduh, dia yang kurang belajar, kita yang dibelain oon. Kalau dia baca Bible-nya sendiri 1 Korintus 4 nomor 10 sebenarnya dia oon, bukan kita. Kami bodoh sebab Kristus. Itulah ya, itu ada yang mau masuk Bang Farok tuh ngomong melulu tuh si Salom patah itu. Ya, selamat bergabung Bang Salom. Ya, selamat bergabung. Iya, Islam apa Kristen kan? Kristen Pak. Oke. Mau diskusi ya Bangku? Iya. Ya, oke. Ya, alhamdulillah ya. Ya, mungkin ini sudah petunjuk dari Allah. Kebetulan tadi Bang Andi membawa tentang Ulangan 18:18. Ya, di situ dituliskan dari bangsa mereka sendiri aku akan mengutus kepada mereka seorang nabi seperti engkau. Aku akan mengatakan kepadanya apa yang harus dikatakannya. Lalu ia akan menyampaikan kepada bangsa itu segala yang kuperintahkan. Menurut Abang, siapa nabi yang dikatakan di dalam 18 ayat 18 ini Bang? Silakan datanya Bang, tunjukkan Bang, silakan. Setelah Musa, nabi yang diutus adalah Yesus toh. Yang mana duluan, Yesus atau Muhammad? Nah, mungkin yang dibuatkan nanti Muhammad. Yang ditanya dan dijawabkan. Ya Yesus, Nabi Yesus. Ya Yesus sudah. Oh Yesus. Jadi Yesus katanya Bang Farok. Jadi Yesus bukan Tuhan ya, dia nabi ya. Yesus nabi, Yesus Tuhan, Yesus loh, kok bisa ditambah? Semua lah ada di firman Tuhan di Alkitab. Bukan. Memang kan kalian cuma nabi, kan di Al-Quran itu hanya nabi. Di Al-Quran hanya nabi. Di mana? Kalau begitu, di mana Yesus pernah berkata aku Tuhan? Yohanes 13 ayat 13, bacalah. Yang berbicara itu siapa? Ya, Tuhan Yesus. Yohanes. Original teksnya apa? Ya. Original teksnya apa? Original teksnya itu baca aja tafsirannya, kita tidak perlu tafsiran di situ ya. Dulu waktu Belanda dengerin ya, di mute dulu, di mute, kau berisik ya. Yang dibawa oleh Belanda waktu Belanda nih masih menerjemah Bible yang 1920 ke bawah deh, di situ masih tertulis kamu memanggil aku guru dan junjungan, kamu memanggil aku guru dan rabi. Setelah tahun 1972 dirubah, kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Terakhir 2023 bulan Mei kemarin, kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Jadi ada perubahan dari kata Tuhan menjadi Tuhan. Padahal di original teksnya itu kurios, ponete kurios, memanggil aku Tuhan. Padahal di original teksnya nggak ada namanya Theos. Jadi Anda jangan menjadi korban terjemahan. Kira-kira begitu Bang. Tambah sedikit Mas Andi. Ya, Bang. Kalau kita baca di Alkitabnya atau Bibelnya Arab ya, namanya kan Al-Muqaddas dia. Di yang tadi disebutkan di situ disebutkan kamu memanggil aku guru dan Tuhan, Said, Muallim dan Said. Jadi bukan Tuhan, bukan ya, guru dan Said itu Tuhan ya, atau junjungan. Oke, Salom, lanjut. Silakan. Kalau misalnya Yohanes 13:13 kita ikutin dia, Yesus adalah guru dan Tuhan, bagaimana membuktikannya? Sedangkan dia berbentuk manusia, sepulang dari mengajar menjadi Tuhan, dia bermujizat di siang hari, pulang ke rumah istirahat malam hari menjadi manusia. Jadi siang jadi Tuhan, siang jadi Tuhan, malam jadi Tuhan. Apa begitu? Gak bisa Bang. Dia makhluk dia. Jangan dibodoh-bodohi lah oleh terjemahan itu.
Apa mau begitu on off? Oh, dia bermujizat, dia Tuhan. Pas pulang ke rumah tidur, loh kok lemas? Kok tidur, kok makan, kok Tuhan makan gitu loh. Oh, itu kan manusianya. Ya udah, siang jadi Tuhan, malam jadi makhluk, kan gitu. Halo. Ya. Sudah. Halo. Bang, sebenarnya di mana sih, di pabrik apa di sirkuit? Berisik banget itu, Bang. Bang, kamu lagi di mana? Berisik itu, makanya suara kamu. Di hotel. Berisik sekali, Bang. Cari tempat yang aman lah. Jangan yang banyak suara-suara lain, nggak enak di telinga. Ya, halo. Iya, kamu tempatnya aman. Lebih dominan suara berisiknya daripada suaramu, bro. Halo. Ya itu kan nggak budak kan. Halo. Nah, itu. Hotel kok kayak di sirkuit. Iya, di hotelnya pinggir jalan aja. Oh, itu bukan di hotel namanya, di jalan. Di lobby, di lobby. Nah, ada aja lu ah. Lu selalu membohongi diri lu sendiri. Lu di jalan lu bilang di hotel. Di lobby, kita ke pinggir jalan. Ya itu namanya di lobby mah. Lobby kok berisik banget. Iya, kan hotelnya ada. Di hotel mana, Bang? Aku samperin, Bang. Udah turun. Kalau nggak kondusif tuh turun aja kau, turun. Di hotel mana, Bang? Aku samperin, Bang. Kita diskusi di situ. Ya, di Hotel Plano, Bang. Di mana? Di Hotel Plano. Plano itu daerah mana? Daerah Makassar. Oh, Plano Makassar. Di ini apa ya? Erstas nih, bukan? Veterani. Iya, Veterani itu ya. Di ujung bekas Telkom Ya. situ, dekat Telkom. Iya, dekat Telkom. Iya. Tunggu situ ya, Bang. Iya. Ya, oke, Bang. 603 ya. Iya, 8603 ya. Tunggu ya, Bang. Ya. Aku di ini, Bang. Aku di Faisal, Bang. Dekat kok. Tinggal putar balik. Ya, pasal berapa? 14. Oh, di belakang dekat sakit. Ke rumah sakit. Jangan dibawa kopi ya. Iya. Iya, kan kalau di lobi ada kopinya di klik. Ya, kafe. Ini aduh, pada berisik Tuh Betori juga tuh. Ya udah terusin, Bang. Aku mau berangkat. Selalu sediain kopi sama snacknya itu Bang Hendy mau ke sana tuh, ke tempatmu. Ada kok kita pay. Enggak, aku kenal kok GM-nya, aku kenal dia. Ya, apa? Tato. Aduh, ini dari tadi itu Bang Andi ya, Dewa pengen diskusi sama orang yang mau belajar gitu kan. Si bapak tadi begitu. Ini lagi ditambah. Ketika naik yang namanya ke Komal, coba Pak cari tempat yang enak, Pak. Kenapa saya menghindar? Makanya saya malas ngadepin orang seperti bapak itu, malas. Udah turun. Oh, udah turun dia. Coba cari tempat yang enak, yang tenang, ya kan? Bikin kopi, siapin gorengan, pasang handsfree, jangan lupa kencangkan celana dalam, takutnya kedodoran. Enggak, diskusi berisik kayak gitu mana enak lu Bang Andi. Makanya Dewa ngalah aja lah. Ngapain gitu kan ngadepin orang kayak gini. Ya juga sih, salah gua juga sih, makasih, Pak. Iya, males banget gitu ngadepinnya. Jangan-jangan dia anak buahnya juga tadi, no mention itu. Itu yang paling sukses itu no mention Bang Andi. Soalnya misionaris yang lain itu datang, ternyata ajarannya itu bertentangan dengan adat istiadat yang diajarkan oleh orang-orang Batak. Salah satunya adalah kenapa mereka dibantai, karena dua orang misionaris itu dia mengajarkan supaya jangan makan babi, jangan minuman keras. Ternyata adat di dalam suku Batak itu mereka itu gemar sekali yang namanya makan daging babi. Nah, makanya tidak berhasil mereka. Datanglah masuk no mention di situ.
Ketika no mention itu datang, dia tidak peduli ajarannya itu bertentangan dengan Bible. Yang jelas dia sendiri mengikuti adat apa yang ada di dalam suku Batak. Jadi no mention datang itu diperbolehkan makan babi, tidak disunat, tidak apa-apa, diperbolehkan yang namanya minum minuman keras sesuai di dalam Amsal 31 nomor 6, dan akhirnya berhasil mereka pun memeluk yang namanya Kristen. Begitu Bang Andi pengajarannya. Nggak disunat nggak apa-apa, makan babi nggak apa-apa, yang penting ente percaya Yesus Tuhan, ente masuk surga. Gitu. Ini namanya ajarannya disesuaikan dengan budaya setempat ya, dengan adat. Betul. Inkulturasi namanya itu, tapi nggak bau terasi loh. Tapi sebenarnya Bang Dewa, Bang Hendy, di Tanah Batak itu dulu waktu masih kepercayaan lama Parmalin itu, mereka sendiri nggak boleh makan babi, nggak boleh makan anjing itu. Tapi dengan adanya Sinomensen, maka bahkan babi juga menjadi bagian dari adat. Sebenarnya dulunya itu bukan babi, tapi kerbau. Karena kerbau mahal, dikasih alternatif yang murah babi. Begitu. Makanya kalau zaman dulu bangsawan-bangsawan Batak, orang-orang kaya itu bisa dinilai dari seberapa kali dia melakukan adat Bataknya memotong kerbau. Maka kepala kerbau itu digantung di pintu rumahnya. Jadi kalau ada di situ udah 6 kali motong kerbau, wah itu udah bukan main itu, bangsawan orang kaya udah itu. Begitu. Lanjut. Ya, silakan. Ini ada Tulange sama Pejantan. Silakan Bang Tulang, Pak Pejantan. Boleh bertanya Bang Juma? Nanyanya ke Bang Juma aja. Kalau misalkan Bang Juma. Selamat sore. Selamat sore, Pejantan Tulen. Iya, saya Pejantan ini. Iya, iya. Jangan ajak saya itu ya main anggar ya, nggak mau saya. Apa itu? Jangan ajak saya main anggar, nggak mau saya. Wah, Pejantan Tulen itu kan segala bidang itu. Oh gitu, termasuk jadi itu ya. Ayo silakan, apa yang mau sampaikan, apa ada yang mau ditanya? Kayak Bang Handi itu loh, sama itu saya dengan Bang Handi itu. Iya, silakan Pak, apa Pak? Nah, saya mau tanya ini kan kan sudah tertulis di itu yang sering saya tanya, itu surat Al-An'am 108 itu bagaimana? Percaya enggak itu? Bacakan. Enak. Maksudnya yang 108 itu, saya ada HP satu ya, masih cas HP-nya. Iya, bacakan aja. Kamu kalau mau bawakan Al-Quran, bacakan. Kalau nggak bisa baca bahasa Arabnya, terjemahannya. Bapak mau bahas terjemahan apa mau bahas Al-Quran, Pak? Terjemahannya aja, saya tidak paham itu terjemahannya. Baik, ayat berapa yang Bapak maksud Al-An'am itu, 108. Baik, 108. Apa yang dikatakan di situ, Pak? Termasuk itu, jangan kamu memakai sesembahan. Ya. Memakai sesembahan. Ya. Betul? Ya, betul. Kami memang diperintahkan sama Allah jangan memakai sesembahan tanpa data. Kalau misalkan toh data itu ada, apa itu dikatakan sebagai hujatan? Tanpa data kah? Coba. Enggak, maksudnya itu di sini Pak, di sini perintah Allah Subhanahu wa taala jangan memakai sesembahan mereka selain Allah, karena mereka nanti akan memakai Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Ya. Nah, sekarang pengetahuan kami mengenai soal ketuhanan di dalam Bible itu semua tertulis. Apakah salah ketika kami mengatakan Yesus itu dikatakan sebagai anak domba, anak hewan? Salah atau tidak, Pak? Saya tanya ke Bapak. Apakah ketika kami memaki yang namanya Yesus mengatakan kepada Bunda Maria adalah seorang pelacur, jelas kami salah itu, Pak. Jelas kami salah. Tetapi ketika kami mengatakan Yesus dikatakan sebagai anak domba, Tuhan diumpamakan dengan domba, apakah kami salah itu, Pak? Karena datanya tertulis. Itu
Itu makanya saya bilang, itu kan sudah tertulis di situ. Kan ujung-ujungnya begini maksud saya, Bang. Ujung-ujungnya, misalnya saya menjelaskan, sampean tidak percaya juga kan? Akhirnya ujung-ujungnya saling caci maki, kan begitu. Nah sekarang ketika Bapak mau mencaci maki Allah, bagaimana caranya memaki Allah, Pak? Sementara Allah itu jelas-jelas Tuhannya Yesus tidak bisa kelihatan, tidak terdengar suaranya. Cara memakinya seperti apa? Diumpamakan seperti apa? Tetapi lihat di dalam ajaran Bapak, ya. Yang pertama, Pak, di dalam Yohanes 1 nomor 29, Yesus dikatakan sebagai anak domba. Apakah pantas yang namanya Tuhan yang Bapak banggakan diumpamakan dengan dengan domba? Pantas atau tidak? Kami hanya membaca di sini di dalam Yohanes 1 nomor 36 diulangi lagi. Dan ketika ia melihat Yesus, ia berkata, "Lihat anak domba Allah." Ini diumpamakan dengan binatang. Loh, itu domba itu bukan artinya dia binatang. Domba itu hewan atau bukan, Pak? Yang dinamakan domba ya bukan dia bilang dia domba. Iya, maksud saya itu diumpamakan sebagai anak domba. Domba itu hewan atau bukan, Pak? Ya hewan lah, Bang. Nah, kami memaki atau tidak, Pak? Tidak memaki itu. Ya sudah, kalau tidak begini, memaki. Begini, Bang, maksudnya kan ujung-ujungnya kan misalnya saya bilang domba begini. Nanti Abang bilang lagi, "Oh, tidak bisa, harus begini." Kan begitu. Oh, enggak, Pak. Kita di sini membaca ayat dan kita menjelaskan sesuai apa yang tertulis, Pak. Di dalam Yohanes 1 nomor 29, Yesus dikatakan sebagai anak domba. Di dalam Yohanes 1 nomor 36, Yesus dikatakan sebagai anak domba. Jadi bukan kami yang menghina Yesus, tetapi orang-orang Kristen lah yang menghina Yesus. Yang kedua, Yesus dijadikan sebagai bahan pelecehan seksual. Itu sama siapa? Sama orang Islam? Apa orang Kristen? Orang Kristen, Pak. Yesus, Pak, ketika Bapak ke gereja, ada patung Yesus, tidak menggunakan baju, tidak menggunakan celana, hanya menggunakan cawat saja. Itu dipertontonkan auratnya kemana-mana. Yang menghujat siapa? Yang menghina siapa? Itu maksudnya gimana? Patung di gereja. Terus maksudnya gimana? Saya sudah masuk ke gereja, Pak. Saya melihat patung Yesus tidak menggunakan baju, tidak menggunakan celana. Dipertontonkan auratnya kelihatan kemana-mana. Pantas atau tidak, Pak? Tuhan Bapak diperlakukan seperti itu. Kalau untuk Bapak tidak pantas, kalau untuk kami ya wajar-wajar aja. Baik, wajar, Pak ya. Saya tanya ke Bapak, Bapak punya orang tua yang sudah meninggal. Kira-kira orang tua Bapak yang sudah meninggal, fotonya Bapak pajang di ruang tamu dipajang, tidak menggunakan baju, tidak menggunakan celana. Pantas atau tidak orang tua kita diperlakukan seperti itu, Pak? Loh, itu kan pakai baju, masih pakai selendang. Ya tadi itu, kalau nak pakai baju ya kecuali burungnya kelihatan baru nak wajar. Itu pakai baju masih tertutup. Maksudnya gimana ini? Maksudnya gimana? Bapak ke gereja kan? Bapak ke gereja atau tidak tiap minggu, Pak? Maksudnya kan tertutup, yang tidak ada yang tertutup, Pak, di situ, Pak, ya. Saya sudah melihat foto patung Yesus. Maksudnya lihat maksudnya begitu. Betul. Patungnya. Pantas atau tidak, Pak? Tuhan Bapak diperlakukan seperti itu, dijadikan sebagai bahan pelecehan seksual. Siapa yang menghina di situ, Pak? Katanya bilang tadi pakai kain, kok sekarang tidak. Pak, ketika Yesus disalib, Yesus menggunakan kain atau tidak? Semuanya dilucuti, Pak, sama tentara Romawi. Sampai-sampai celana dalamnya pun dibagi-bagi, Pak. Ya, itu jelas kan, ayatnya. Yang lucuti siapa? Tentara Romawi itu kan tidak percaya dia, Bang. Iya, saya nggak tanya itu. Yang saya tanya itu, dia nggak mungkin dilucuti, logikanya begitu. Loh, justru kalau Bapak baru bermain logika, Pak ya, pantas tidak Tuhan seperti Tuhan Bapak yang Bapak muliakan diperlakukan seperti itu? Pantas atau tidak? Ditelanjangi, dipertontonkan, pantas atau tidak? Yang lakukan itu kan orang yang tidak percaya, Bang. Saya nggak tanya yang percaya, yang saya tanya di sini pantas atau tidak? Ya kalau sudah terjadi begitu, bagaimana lagi yang lucu? Yang saya tanya pantas atau tidak, Pak? Tuhan Bapak diperlakukan seperti itu? Ya pantas-pantas aja kalau baik, pantas. Kami di sini, kami di sini mengajak Bapak untuk berpikir ya, Pak ya. Kalau misalkan Bapak mengatakan pantas, begini, Pak. Sekarang begini, saya bilang tidak pantas kalau mereka lakukan begitu, yang tidak percaya saya mau larang. Kan begitu.
Makanya Pak ya, satu-satunya agama yang menghina Tuhannya itu cuma Kristen, Pak. Cuma Kristen. Itu Tuhannya dijadikan seperti itu. Sebagai orang yang berakal, Pak, sebagai orang yang berakal, kami itu tidak akan pernah mau yang namanya menuhankan. Tuhan diumpamakan dengan domba. Dan Tuhan dijadikan sebagai bahan pelecehan seksual. Berpikir di situ, Pak. Pelecehan seksual seperti apa itu? Yesus pada saat disalib dipertontonkan gambarnya pakai baju, pakai celana tidak, Pak? Lo dia kan pakai baju, tapi kalau dilucuti, yang lucuti kan orang yang tidak percaya, sudah saya bilang. Ya, saya tanya ke Bapak, pantas atau tidak di zaman sekarang patung Yesus diperlakukan seperti itu? Oh, biasa mereka aja berdoa di depan Yesus, sementara Yesus tidak menggunakan baju, tidak menggunakan celana. Pakai baju, pakai selendang dia. Nggak ada, Pak. Salah lihat mungkin. Nggak ada, bukan salah lihat. Baik, kalau begitu kita perlihatkan buktinya gambar Yesus yang sedang disalib dan ornamen-ornamen yang dipergunakan oleh orang-orang Kristen. Itu kan gambar, Bang. Bisa aja dikasih di telanjang. Saya bisa bikin gambar juga telanjang. Ya, bikin apalah, bikin sama Bapak silahkan ya. Yang jelas di Islam tidak ada seperti itu, Pak ya. Nabi semua dimuliakan. Nabi Isa alaihissalam dimuliakan. Tidak ada satupun juga Nabi. Tidak ada satupun juga Nabi yang dijadikan sebagai bahan pelecehan seksual. Tidak ada, Pak. Ya, orang tua kita saja diperlakukan seperti itu tidak pantas. Apalagi ini Tuhan. Tuhan akan menyelamatkan. Tetapi bagaimana caranya supaya kita selamat? Jangan sampai yang namanya melecehkan Tuhan. Jangan sampai yang namanya merendahkan Tuhan. Muliakan yang namanya Tuhan. Sependek ilmu pengetahuan kami sebagai umat muslim, yang namanya Tuhan itu dimuliakan, diagungkan, disembah. Bukan dilucuti pakaiannya, dipertontonkan sampai auratnya kelihatan kemana-mana. Siapa yang menghujat di sini? Apakah kami umat muslim atau orang Kristen? Orang Kristen lah yang menghujat Yesus. Sampai-sampai Yesus dikatakan mati terkutuk itu di tiang salib. Siapa di sini yang menghujat? Kami apa orang Kristen? Orang Kristen yang menghujat Yesus. Dikatakan sebagai manusia terkutuk. Jadi jangan salah kami, Pak. Kami berdasarkan data di sini. Bukan menghina sesembahan orang lain, tetapi datanya seperti itu. Ya, kecuali kalau kami mengatakan tidak sesuai dengan data, boleh dikatakan kami menghujat, kami menghina. Nah, Bang Handi udah open mic nih. Gantian sholat sekarang, ya. Dewa belum asar nih. Bang ya, Handi? Pak, saya juga nggak lama kok. Jadi sebelum dilucuti itu kitona itu original teks ya. Itu pakaian dala. Di Matius 7, Matius 27 kalau nggak salah, 27 sampai 56 itu perikopnya aja di situ Yesus diolok-olok. Ini Tuhanmu loh diolok-olok, bukan kami muslim yang mengolok-olok. Ya, di situ sangat-sangat tragis Tuhanmu ini diperlakukan demikian. Jadi serdaru-serdaru wali negeri itu membawa Yesus ke pengadilan gitu. Kemudian menanggalkan pakaiannya, menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota berduri, taruh di atas kepalanya. Mahkota berduri itu seperti kawat berduri, Pak, hanya mengeluarkan darah yang banyak. Memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Buluh itu apa? Isoke lah ya. Mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-ngolok dia. Jadi yang mengolok-ngolok bukan kami muslim yang mengolok-ngolok Tuhan Anda. Ya, Anda jadi terjemahkan sendiri. Bang Handi, yang saya mau tanya yang ngolok-ngolok dia muridnya, pengikut dia atau tidak percaya ke dia? Yang kalau tidak percaya dia seperti itu sudah, dia kan tidak percaya. Bukan kami yang siapa yang mengolok-ngolok, tapi jangan Anda menuduh kami muslim yang mengolok-ngolok. Ternyata di dalam Bible Anda bukan muslim yang mengolok-ngolok. Ya, tentara Romawi yang mengolok-ngolok dia, gitu ya. Yahudi imam tua-tua yang mengolok-ngolok dia. Tapi di zaman sekarang kamu alihkan bahwa kamilah muslim yang mengolok-ngolok. Ini pendapat yang kurang adil, Bang. Bang Handi, ya. Ini kan Bang Handi, ini kan kalau di room ini kan mungkin tidak mengolok, yang lain kan Yesus begini, Yesus. Ya udahlah, jangan bawa room lain. Itu kan ngolok namanya, Bang Handi. Ya luruskan saja kalau ada demikian. Gitu ya, Bang Hadi yang luruskan kan, Bang Hadi yang lebih jangan begitu. Saya tidak pernah memberi kesempatan kepada muslim pun kalau diskusi hanya mengolok-ngolok. Ya itu bagus. Gak pernah. Jangankan mengolok-ngolok, Bang, memakai nama saja ada unsur-unsur bisa menimbulkan kontroversi, itu saya larang naik. Ganti nama dulu. Itu ya.
Jadi teman-teman muslim juga ya tolonglah pakai nama yang sopan, jangan pakai nama yang ada di Bible mereka di edit jangan, itu kurang baik juga. Ya itulah tadi yang dimaksud di dalam Al-Quran itu, jangan mengolok-ngolok, nggak boleh gitu loh. Itu ya Bang ya, mudah-mudahan paham sampai sini. Begini Bang Andi, sama pejantan kayaknya selesai, udah saling menerima. Kita tanya nih, baru tambah. Selamat sore. Bang, boleh nggak saya bertanya dulu Bang? Kamu udah bertanya tadi, siapa nih? Biar buat giliran baru tambah dulu. Baru tambah silakan. Masa nggak boleh Bang? Dari tadi kan saya nunggu Bang. Masa nggak boleh? Silakan. Baru tambah, silakan tunggu ya. Horas Bang Andi. Horas. Saya mau tanya Bang, tapi saya tidak berdebat tentang agama Bang. Boleh kan Bang? Silakan. Oke. Apa tujuan daripada room ini Bang? Dibukanya room ini Bang. Oke, tujuannya berdiskusi. Oke. Jangan punya room yang jawab. Punya room, silakan Bang Faruk. Karena ini pertanyaan tentang room ini, maka saya Bang Faruk yang punya room yang akan menjawab ya. Jadi tujuan room ini diadakan, ya Bang Faruk adakan, itu untuk diskusi lintas agama. Iya Bang. Dengan harapan di saat diskusi terjadi antara Islam dan Kristen, ya setiap pertanyaan yang dijawab oleh lawan diskusinya itu menghasilkan edukasi buat masing-masing dari umat itu sendiri. Contoh ini Bang Betroy, Bang Faruk bertanya kepada Abang, ya Bang Faruk berharap Abang menjawab itu bukan berdasarkan hawa nafsu Abang, tetapi berdasarkan pengetahuan dan juga ilmu yang jadi dasar dari pertanyaan jawaban Abang adalah apa yang tertulis dalam kitab Abang, sehingga penonton di bawah yang Kristen menerima itu sebagai edukasi buat mereka. Contoh kan gini, karena saya dari Kristen, ya bahkan orang-orang di sekitar Bang Faruk sendiri, ya Bang Faruk lihat, mereka tidak tahu Bang bahwasanya perihal peribadatan hari Minggu ke gereja itu tidak pernah diperintahkan dalam Bible. Selama ini mereka pikir itu ada tertulis dalam Bible diperintahkan, karena memang nggak pernah baca Bible-nya, mereka anggap ada, gitu loh. Di saat kita pertanyakan itu cukup lawan dari diskusi Bang Faruk mengatakan memang tidak ada secara detail diperintahkan di dalam Bible. Tapi pemerintah atau perintah beribadah di hari Minggu itu hasil dari tafsir ya atau kesepakatan dari bapak-bapak gereja. Begitu juga di saat Bang Betroy bertanya kepada Bang Faruk tentang Islam. Maka sejatinya jawaban yang kuberikan itu bukan untuk memuaskan hawa nafsumu Bang, tetapi memberikan edukasi buat pribadi dan juga umat Islam. Jadi bukan untuk ajang mengolok-olok, memfitnah, merendahkan, tidak Bang. Diskusi Bang kita di sini Bang. Izin Bang Faruk. Izin. Jadi di dalam Al-Quran kami semua umat Islam itu ada perintahnya, termasuk membuat komal. Jadi nggak ada itu ibadah dilakukan oleh umat Islam tanpa ada perintah di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran 104, di situ tertulis sangat jelas, wal takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya apa? Hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh berbuat baik atau ma'ruf, dan mencegah kepada yang mungkar. Kita inilah orang-orang yang beruntung. Jadi kita memang disuruh berorganisasi, berkumpul. Nah, untuk itu perlu ada semacam SOP yang dibangun. Jangan ada kata-kata menghujat. Jadi umat Islam itu diperintah Bang, punya ilmu ya silakan berdakwah, tidak punya ilmu silakan mendengar, mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Itu Bang, perintahnya ada Bang. Sehingga Bang Faruk sebagai mualaf yang membuat room edukasi namanya. Kira-kira gitu. Oke Bang, terima kasih Bang. Tapi karena memang penjelasannya bagus, cuman ketika saya tadi mendengarkan dua kali tadi Bang Faruk saya masuk ya Bang, cuman nggak sempat karena panjang tadi dari Kak Rifa, sempat masuk cuma karena agak lama, jadi karena sambil kerja juga makanya tinggal Bang. Mau terima kasih Bang. Tapi karena saya sudah lihat perjalanan daripada live tadi roomnya Bang Faruk, saya secara pribadi Bang nggak sanggup berdebat tentang agama Bang, menyampaikan tentang edukasi mau apapun itu nggak sanggup aku Bang, itu Bang. Tapi ada mau kutanya tadi Bang sama Bang Faruk Bang. Ya kalau udah nggak sanggup diam dulu Bang, gantian sama yang lain. Tapi boleh bertanya Bang?
katanya nggak sanggup. Ya berdebat bang, kalau berdebat aku nggak sanggup bang. Karena bertanya, nggak berdebat nggak bisa ya sudah. Dia adapun saudara saya Ustadz menyampaikan berdebat tentang agama pun nggak akan ada ujungnya penyelesaian. Enggak bang, banyak penyelesaiannya banyak. Ya bang? Banyak menyelesaikan suatu perdebatan banyak. Buktinya efeknya banyak. Banyak orang kembali. Intinya bang, banyak orang kembali ke Islam. Tapi di rekan kami ada Ustadz kami menyampaikan berdebat tentang agama itu tidak akan ada ujungnya. Enggak berujung kok bang, berujung dengan syahadat. Banyak yang berujung dengan syahadat. Siapa bilang nggak ada ujungnya? Bang. Oke bang, enggak, yang saya tanya sama Bang Faruk, bang, dengan adanya room ini, apakah mengajarkan tentang kebaikan Islam atau mengajarkan amal kebaikan Islam, gitu bang? Kan tadi udah saya jawab itu, dalilnya ada. Bang, mencegah kepada yang mungkar. Bang Faruk bang. Udah. Sudah menjawab, Bang Hanti sudah menjawab. Buktinya bahwasanya room ini yang memberikan edukasi dan juga kebaikan. Di saat Bang Betroy berbicara, kita kasih kesempatan untuk berbicara. Iya bang. Ya, abang mau menyampaikan aspirasi abang, pendapat abang, kita berikan abang kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan juga apa yang menjadi pemikiran abang gitu loh, buah pemikiran abang, kita berikan kesempatan gitu loh. Silakan jika ada yang mau disampaikan, disampaikan gitu loh. Jika Bang Faruk, Bang Faruk, bentar, saya sebentar aja, nggak lama sih. Aku mau ngapa anakku lagi, bentar aja. Saya mau bilang tentang apa tadi itu, tentang Kristen makan babi kalian bilang ya kan. Sebenarnya ya kalau di perjanjian lama, orang mengikuti perjanjian lama, yang dikatakan itu tidak ada dilarang Kristen itu makan babi. Jangan salah kalian. Yang dibilang itu tidak memakan berkuku belah, apalah hewan yang berkuku belah. Itulah yang termasuk yang tidak boleh dimakan. Segala ikan yang tak bersisik, itulah yang tidak bisa dimakan. Tetapi kita sudah menjalankannya di perjanjian baru, maka orang boleh memakan apa saja kecuali apa yang kau keluarkan dari mulutmu, itulah yang diharamkan. Udah. Nah, jadi aku mau tanya dulu, kalau orang abang itu adakah di tertulis bahwasanya kalau babi itu nggak bisa dimakan? Sementara saya pernah juga menanya sama orang yang seagama dengan abang itu, boleh kok dimakan asalkan jangan dimuntahkan juga. Sama bersama kok kayak kita. Nggak ada Tibetani, nggak ada. Bertambah nggak ada itu. Tidak ada. Nggak ada. Tapi ya, kalau berarti baru tambah, izin baru tambah ya. Berarti pesawat terbang boleh kalian makan selama nggak kalian muntahkan. Kan gini loh bang, selagi masih layak dimakan manusia, boleh kita makan. Gitu loh. Apakah itu pesawat bisa dimakan manusia? Abang-abang ini, aduh, kadang-kadang Bang Faruk nggak waras kau kadang-kadang. Mana lagi? Di zaman sekarang ada loh kak, orang makan sabun, ya kan, orang makan akar, ada macam-macam. Nggak gini, seandainya adalah umat Kristen, dia pingin makan pesawat. Dia yang logika aja Bang Faruk, makan sabun orang itu namanya udah gila itu bang, udah nggak waras itu. Begitu juga bagi kalian yang mau makan B2. Sudah lari kalian dari akal kalian. Imamat 11 ayat 7 sampai 8. Dikatakan di situ, diberi penjelasan juga definisi awal itu B2, nggak boleh kalian makan. Lalu diberi penjelasan kenapa tidak boleh dimakan. Jangan katakan tidak ada larangan di dalam perjanjian lama, larangan perjanjian baru itu kan perjanjian lama yang abang baca itu. Oke, kalau gitu kasih satu ayat, baru tambah. Kalau gitu gini, kasih satu ayat di dalam Bible khusus perjanjian baru, secara jelas dikatakan boleh kalian makan daging B2, Kristen, silakan. Di mana tertulis? Tidak dibilang daging B2, dibilang ada. Iya, tapi kan dibilang segala sesuatunya boleh kamu makan, segala sesuatunya boleh kamu makan, berarti kecuali termasuk pesawat terbang. Apa yang keluar dari mulutmu itulah yang haram.
Segala sesuatunya boleh kamu makan. Berarti pesawat terbang, tiba-tiba daging abang manusia makan boleh dimakan. apa makan lontong leberannya muntah bang kan. Daging manusia boleh kakak makan. Haramkanlah itulah maksudnya. Iya, daging manusia boleh berarti kakak makan daging manusia. Ya? Daging Kau manusia boleh. udah aku bilang apakah layak kau makan manusia? Berarti kan enggak waras itu, udah sakit Tapi jiwa itu. seluruhnya, Itu kakak bilang tadi, semuanya boleh kamu makan. Kan logika aja dulu. Itu di Alkitab Jangan nggak usah ke manusia, ke ini aja, ke babi. Kenapa babi dimakan? Bukan anak-anak kita, bukan manusia yang gila kita. Ini Bang Farouk mau sholat dulu Bang Andi ya, silakan Bang. Saya juga udah mau jalan nih. Mbak, kenapa babi dimakan sedangkan Yesus nggak makan babi? Kan sudah dibilang. Di situ kan udah dikatakan boleh kamu makan apa segala yang layak kamu makan, bisa dimakan manusia, kamu makan. Tapi kalau udah keluar dari mulut, itulah yang dimakan. Ya udah, ambil satu contoh aja, Bu. Yesus berkata, Yesus mengajarkan di Muhammad 11:7 babi haram. Terus Yesus menutup tidak satu titik pun, satu iota dihilangkan dari hukum Taurat. Jadi kita aja lah Bang, kalau kami kan belum selesai Mbak, jangan dipotong dulu. Bentar, sebentar aja, aku ulang alam namaku. Buset dah. Enggak, dengar. Kalau kami mengikutkan perjanjian lama, ya kan, tidak boleh kamu memakan ikan yang bersisik. Jadi nggak bisa lah kami nanti beli ikan lele Bang. Kayak mana lah itu? Nggak kan makan ikan lele. Padahal vitamin ikan lele banyak kan gitu maksudnya. Jadi kau melanggar ajaran Yesus dong kalau gitu. Bukan melanggar, tapi kan sudah dia memperbaiki loh di mana? Diperbaiki atau ditinggalkan ajaran Yesus? Perjanjian baru kan sudah ada, makanya dibilang boleh kamu makan apapun, boleh kamu makan selagi layaknya bisa dimakan. Di mana di situ? Nggak ada kata layak di situ, Bu. Jangan nambah-nambahin. Nggak ada kata layak. Memang ada kok tertulis di situ. Di mana ada kata layak? Paulus berkata segala dengerin Bu, Ibu nggak pernah baca Bible ya. Paulus berkata ganti yang bicara Bu, Ibu buset, kenapa Ibu nggak mendengarin orang? Bang, abang itu cuma baca satu-satu ayat, abang pelinter-pelinter lah itu abang balik-balikkan. Baca itu ada tertulis, makanya nggak dipakai lagi. Nanti nggak laku nanti kan lele Bang, jangan kau buat gitu Bang. Di mana tertulis Bu? Di mana tertulis Bu? Tertulis di mana? Tertulis di perjanjian lama itu dikatakan. Kok perjanjian lama lagi? Ikan yang nggak bersisik nggak akan kau makan. Enggak. Tertulis itu di mana? Di mana tertulis di perjanjian baru? Buset, nggak bisa diskusi Bu Ibu. Di mana tertulis di perjanjian baru boleh kau makan yang layak? Yang mana tertulis ada kata layak? Yang tertulis di 1 Korintus 6 nomor 12 itu malah Paulus berkata segala sesuatu halal bagiku tetapi tidak semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Jadi Paulus ini segala sesuatu halal. Itu enggak ada kata layak di sini Bu. Ibu jangan nambah-nambah data Data memang ada loh. Kebacalah perjanjian baru. Nah itu barusan saya baca tadi. Sedangkan kita pun dianjurkan berdoa, jangan hanya bekerja saja. Berdoa lagi. Jangan hanya berdoa saja, tetap bekerja. Ini ambil alih nih, capek gua sama mama. Itu. Loh, abang nggak percaya. Enggak, baru tambah itu di perjanjian baru, di mana di situ tertulis boleh makan daging babi. Ada enggak? Kan udah dibilang di perjanjian lama pun tidak ada di situ ditulis tidak boleh kamu makan babi, nggak ada. Di mana kalian tahu? Bang Andi. Coba kalian nggak ada yang dibilang di situ. Bang Andi dibukakan ayatnya. Segala hewan yang berkuku belah. Udah. Ya Pak. Imamat 11:7. Ibu gini aja deh, Ibu masih pakai perjanjian lama nggak? Aku ada janji lama baru pun itu kan mengatur. Ibu masih dipakai atau tidak? Saya? Ya. No, saya tidak memakai perjanjian lama lagi. Ya tapi udah diam. Saya tidak memakan daging babi bukan berarti karena saya ya udah cukup Bu.
Udah di perjanjian baru aja udah. Ya, perjanjian baru. Berarti Ibu tidak boleh pakai 10 perintah Tuhan ya. Apanya? 10 perintah Tuhan itu perjanjian lama ya? Ya, ya perjanjian baru juga ada kok 10. Mana ada 10 perintah Tuhan? Ya. Enggak ada ilmu ini perempuan nih, Bu, Pak. Lanjut dulu. Kamu yang enggak tahu, memang ada kok. Akal masal ngomong aja kamu. Ada. Mana tertulis 10 perintah Tuhan di perjanjian baru? Baca cari. Aku enggak ingat itu di halaman berapa. Yang ada. Udah sekian dulu ya teman-teman. Ibu ini percuma dilayani, kasihan nggak ada ilmu. Kita juga punya rasa kasihan lah. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.